Halo, selamat pagi dengan Bung Iki di sini. Setelah kita menyaksikan pertandingan semalam antara Vietnam dengan Indonesia, pada pertandingan semalam timnas Indonesia menggunakan formasi 3-5-2, sedangkan timnas Vietnam menggunakan formasi 3-4-3. Di mana timnas Vietnam menurunkan skuad utama mereka, skuad yang biasa berlaga di kualifikasi Piala Dunia tahun kedua, ditambah lagi mereka telah mempersiapkan ini dengan matang, dengan jauh-jauh hari, dengan adanya TC di Korea Selatan. Ini menjadi suatu tantangan bagi timnas Indonesia, bagi Garuda Muda, di mana semalam juga ada pemain-pemain top mereka seperti Nguyen Tien Linh, Nguyen Quang Hai, Nguyen Van Tuan. Ini merupakan pemain-pemain kawakan mereka, pemain yang memang yang sudah menjadi bagian dari timnas Vietnam sudah cukup lama, sudah memiliki asam garam dibandingkan dengan pemain-pemain muda yang akan mereka hadapi semalam, di mana didominasi oleh pemain timnas U20 yang gagal Piala Dunia waktu itu. Ini juga disiapkan untuk SEA Games nanti, timnas Indonesia untuk SEA Games, dimana kita mampu mempertahankan juara SEA Games. Lalu kita juga nanti untuk mempersiapkan Piala Asia nanti untuk U23, di mana Piala Asia nanti itu jauh lebih bergengsi dibandingkan dengan Piala AFF ini. Jadi diperlukan persiapan yang jauh lebih matang untuk ikut dalam kompetisi nanti. Lalu pada pertandingan semalam Vietnam sangat mendominasi. Itu terbukti dari penguasaan bola yang dimiliki oleh Vietnam sebanyak 72%, sedangkan timnas Indonesia hanya 28%. Lalu tembakan yang dihasilkan oleh pemain Vietnam sebanyak 18 kali dan on target 4 kali, sedangkan timnas Indonesia hanya melakukan 2 kali tembakan dan hanya 1 on target. Nah, ini menjadi PR serius bagi timnas Indonesia, karena dalam membangun serangan masih terlihat sekali, masih banyak bola-bola hilang, masih banyak salah pengertian antar pemain, masih banyak akurasi passing yang salah. Nah, ini yang harus menjadi PR dalam pertandingan nanti untuk melawan Filipina. Tapi kalau dari segi pertahanan, timnas Indonesia sudah sangat bagus, sudah sangat baik, sudah sangat rapi. Itu dibuktikan dengan timnas Vietnam baru mampu membobol gawang Cahya Supriyadi itu pada menit ke-77, di mana pemain Vietnam juga hampir stres juga. Terlihat bahwa sulit sekali membobol gawang timnas Indonesia, padahal timnas Indonesia hanya berisikan sekuat-sekuat U20 yang dimana kemarin tidak lolos Piala Dunia. Ini merupakan suatu pencapaian bagi timnas Indonesia karena mampu mengimbangi skuad senior yang ada di Vietnam. Lalu dengan adanya hasil ini, kita melihat perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang, masih sangat butuh dievaluasi. Terlebih lagi tidak adanya Marcelino cukup memberikan dampak bagi timnas Indonesia, di mana biasanya ada orang yang kreatif, yang membangun serangan walaupun dia usia masih muda, tapi dalam timnas dia sudah punya pengalaman yang cukup banyak di timnas senior, dan kemarin juga sempat membuat gol melawan Arab Saudi 2 gol. Ini merupakan kerugian bagi timnas Indonesia karena Marcelino kemarin terkena
kartu merah. Dengan tidak adanya dia, tidak adanya kreator serangan, tidak adanya yang membantu lini depan untuk membuat gol, itu terbukti dengan hanya dua kali tembakan ke arah gawang dan satu on target. Ini merupakan sesuatu yang memang kalau kita lihat masih agak kurang, masih gap antara U23 senior itu masih sangat jauh, karena untuk pertandingan dengan tim ASEAN mungkin U23 masih bisa mengimbangi, tapi ketika sudah masuk ke Piala Asia itu akan sulit. Jadi menurut saya timnas U23 masih perlu banyak penambahan pemain diaspora lain yang bisa bergabung, karena kalau kita hanya mengandalkan pemain lokal, kita lihat banyak sekali umpan-umpan yang salah passing, banyak sekali banyak sekali salah operan, dan masih banyak pemain Indonesia tuh yang tidak punya visi bermain, dimana visi bermain ini sangat penting, karena kalau kita ngelihat banyak sekali peluang-peluang yang bisa diciptakan oleh timnas Indonesia, tapi mereka terbiasa membawa bola sendiri, menggocek bola sendiri untuk menciptakan gol, padahal temannya masih ada yang kosong, masih ada ruang kosong di sana yang seharusnya masih bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Nah, ini yang mereka atau timnas Indonesia tidak punyai, karena dari pendidikan awalnya waktu di SSB jarang sekali diajarkan mengenai visi bermain, lebih banyak bagaimana menggocek bola, bagaimana membuat gol. Ini yang harus banyak diubah dari kurikulum sepak bola usia dini yang ada di Indonesia. Bagaimana kalau kita melihat seperti Belanda, di mana dia menerapkan total football, semua pemain ikut terlibat dalam proses penyerangan, bagaimana mampu memberikan 1-2 sentuhan untuk memberikan operan ke temannya untuk membuat gol. Tapi di Indonesia ini itu kurang penting, karena yang penting bisa lari kencang, bisa menggocek lawan, bahkan bisa membuat gol. Itu sudah suatu prestasi yang sangat bagus. Nah, ini yang mindset ini yang harus bisa diubah, karena sepak bola atau pemain sepak bola yang baik itu bisa hadir ketika proses pembibitannya juga bagus, terus juga adanya kompetisi yang berjenjang dari usia dini, usia 8, usia 10, usia 12 itu harus ada, supaya mereka sering berlatih, sering tanding, jangan hanya turnamen saja. Kalau turnamen kan hanya sebentaran. Nah, ini yang menjadi PR, karena dari pertandingan di AFF ini yang khususnya U23 ini menjadi gambaran bagi kualitas sepak bola Indonesia. Masih banyak yang harus diubah, masih banyak yang harus dievaluasi. Oke, dengan adanya pertandingan semalam, Vietnam berada di posisi pertama dengan total 6 poin, sedangkan timnas Indonesia berada di posisi 4 poin, lalu disusul oleh Filipina
dengan 2 poin, lalu ada Laos dengan 2 poin, dan Myanmar 1 poin. Diharapkan nanti saat bertanding melawan Filipina kita bisa meraih kemenangan agar kita bisa masuk ke semifinal dan bisa lanjut ke final. Mudah-mudahan dan kita bisa juara pada AFF kali ini. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Apabila ada yang ingin kasih masukan silahkan komen. Salam sepak bola.